Shalom jemaat terkasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu yang keempat sesudah Pentakosta, yang di dalamnya kita juga akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yakoba Marlene Yosef, Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia. Semesta alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini, kita pun merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai karya cipta Allah yang maha agung. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud sembah dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah di rumah tangga kami masing-masing. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari Ibu Bapak, Saudara-saudara, sebelum masuk dalam pelayanan Sabda Allah, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Sorgawi, Engkaulah sumber kehidupan kami, sumber hikmat kami. Kami mengucap syukur, hari ini kami boleh kembali mendapat kesempatan untuk mengingat rayakan peristiwa kemenangan Kristus di hari Minggu ini. Kami mohon saat kami mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan kembali, baik lewat pembacaan Alkitab maupun renungannya, dalam nama Yesus kami mohon ya Roh Kudus, tuntunlah kami, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan yang akan kami dengar bersama. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai dengan 26. Kitab Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai 26 yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, milik pusaka kepada Israel hamba-Nya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingatkan kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pemberitaan firman. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucapkan syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur yang kita baca ini termasuk dalam Mazmur responsoria, Mazmur berbalasan, pujian berbalas-balasan. Tradisi Yahudi mengelompokkan Mazmur 120 sampai dengan Mazmur yang ke-136 ini sebagai nyanyian ziarah dan menyebut kumpulan ini Halel Akbar. Dalam tradisi Yahudi, Halel Akbar itu dinyanyikan pada waktu mereka merayakan Paskah. Paskah zaman Yahudi itu berarti perayaan panen, perayaan keluar dari Mesir. Saat mereka berziarah melakukan perjalanan menuju ke Yerusalem, mereka menyanyikan lagu ini secara berbalas-balasan. Kalau kita memperhatikan pasal 136 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-26, Ibu Bapak Saudara-saudara, maka kita akan melihat ada 26 kali dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Untuk setiap pernyataan, setiap pasal, selalu kalimat ini dibalaskan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau kita memperhatikan kalimat ini, maka nampak pertama, kasih setia Tuhan itu selama-lamanya, sifatnya abadi, selalu berulang dalam setiap keadaan. Apapun kondisi saudara dan saya, kasih setia Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita berhasil untuk mewujudkan harapan Tuhan dalam hidup ini, kasih setia Tuhan dinyatakan untuk saudara dan saya. Ketika kita gagal untuk mewujudkan apa yang Tuhan harapkan dalam hidup saudara dan saya, kasih setia Tuhan dinyatakan juga dalam hidup saudara dan saya. Mungkin cara menyatakan kasih setia itu berbeda, tetapi dasar dari kasih setia itu selalu menjadi dasar untuk tindakan yang dikerjakannya. Ketika anak, ibu, bapak, saudara, dan saya menyatakan atau memberikan hasil yang sangat kita harapkan, menghasilkan prestasi yang baik, kita memberikan pujian sebagai wujud kasih sayang kita kepada mereka. Ketika mereka melakukan sebuah kekeliruan, kita memberikan teguran sebagai wujud kasih setia kita kepada mereka. Allah pun juga seperti itu. Ia selalu menyatakan kasih setianya kepada saudara dan saya, dan sifatnya abadi. Yang kedua, ibu bapak saudara-saudara, kalau kita perhatikan kalimat ini, maka nyata sekali bahwa untuk setiap tindakan yang dilakukan Allah, dasarnya itu cuma satu. Kasih setia Allah untuk selama-lamanya. Keabadian kasih setia Allah itu, kalau kita perhatikan dalam bagian ini, ibu bapak saudara-saudara, harus selalu dinyanyikan, harus selalu diserukan,
harus selalu diingat supaya kita tetap bersemangat. Bayangkan Ibu Bapak Saudara-saudara, orang yang berjalan dalam perjalanan ziarah, ketika mereka bernyanyi di tengah-tengah kelelahan mereka, tentu saja nyanyian itu akan menyemangati mereka untuk terus bergerak sampai kepada tujuan yang akan dituju oleh mereka. Begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya. Kalau perjalanan kehidupan ini, apapun kondisi yang ada, membuat atau kita jalani dengan terus bernyanyi memuji Tuhan, mengingat kembali semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya, pastilah kita akan semakin bersemangat untuk terus bergerak. Tetapi kalau diisi dengan keluh kesah, tentu saja langkah kita terasa berat dan akan menjadi sangat lamban. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, kalau kita perhatikan bacaan kita 26 ayat ini, kita bisa klasifikasikan. Bagian 1 sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat 3 itu dia berbicara tentang bersukacitalah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Diajak orang untuk bersyukur kepada Tuhan. Kenapa orang bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan itu baik. Lalu dikatakan bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Ayat 3. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Ditujukan, lalu kita lihat ayatnya yang ke-26. Ayatnya yang ke-26 mengatakan bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Sasaran mengucap syukur itu adalah siapa? Allah lah. Kepada Allah lah kita mengucap syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Satu jawabannya, karena Allah itu baik di dalam kehidupan kita. Lewat apa saja kita bisa menyimpulkan bahwa Allah itu baik. Nah, Mazmur bacaan kita ini Ibu Bapak Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dikatakan begini, ayat 4 sampai dengan ayat 9 itu dasar kenapa sampai orang diajak mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik karena Dia menciptakan alam semesta ini. Tuhan itu baik karena Dia berikan benda-benda penerang di sana. Tuhan itu baik, karena apa? Karena Dia adalah Allah yang menciptakan, yang menjadikan segala langit dengan kebijaksanaannya. Tuhan itu baik karena Dia menghemparkan bumi di atas air. Ayat 7, Tuhan itu baik karena Dia menjadikan benda-benda penerang. Ayat 8, Tuhan itu baik karena Ia membuat matahari menguasai siang. Tuhan itu baik karena apa? Karena bulan dan bintang-bintang Ia hadirkan untuk menguasai malam. Ibu Bapak Saudara-saudara, bagian ini ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-9 mau mengatakan begini, lihat Tuhan itu baik karena Dia memberikan kita alam semesta ini. Lewat alam kehidupan ini, lewat ciptaan Allah yang ada di dalam alam semesta ini, kita bisa mengatakan Tuhan itu baik. Tuhan itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Apa yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya pikirkan ketika kita melihat fenomena alam di sekitar kehidupan kita. Pada waktu kita melihat matahari, waktu kita melihat bulan dan bintang, apa yang ada di dalam benak Ibu Bapak, Saudara-saudara dan saya? Orang-orang dalam beziarahan itu saat mereka melihat bulan, bintang dan lain sebagainya, mereka lalu berseru kepada Tuhan. Mereka lalu bernyanyi memuji Tuhan. Mereka mengingat tentang Tuhan yang baik itu di tengah-tengah kehidupan ini. Ibu Bapak, Saudara-saudara, dalam minggu ini terjadi bencana alam di salah satu belahan bumi ini. Ketika orang mengalami atau menghadapi bencana alam, kira-kira apa yang ada di dalam benak kehidupan mereka? Apa yang kita bayangkan atau bagaimana reaksi kita untuk menghadapinya? Bisa saja kita mengatakan, kok begini kehidupan ini?
Kenapakah harus terjadi yang seperti ini? Atau bisa juga kita mengatakan Allah itu, Allah yang menguasai dunia ini. Karena itu, kalau toh bencana itu terjadi, Tuhan tidak akan diam untuk memberikan pertolongan kepada makhluk ciptaannya yang harus mengalami kesulitan karena bencana itu terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara-saudara, pemazmur itu berkata Allah itu Allah yang baik, Tuhan itu Tuhan yang baik. Karena kalau kita perhatikan ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-22 itu Ibu Bapak Saudara-saudara, dia berbicara tentang Allah itu baik karena Allah itu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Karena Allah itu setelah membebaskan bangsa Israel, ia menuntun bangsa Israel untuk menghadapi musuh-musuhnya, memberikan perlindungan kepada mereka, melakukan keajaiban dengan membelah Laut Teberau sehingga bangsa ini bisa berjalan untuk melintasi laut yang secara alamiah sebetulnya sulit sekali untuk bisa dihadapi. Tetapi kuasa Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa itu, dia melakukan keajaiban sehingga umat yang dituntunnya, mereka boleh berjalan terus melewati kesulitan yang dihadapi. Tidak hanya sampai di situ, Allah yang sama berjalan untuk menemani, memimpin, memberikan kekuatan, membantu memberikan jalan keluar saat mereka berada di padang gurun. Allah yang sama memberikan tempat tanah perjanjian, bahkan menolong mereka untuk mengatasi setiap musuh yang harus dihadapi. Ibu bapak saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, bagian ini mau mengatakan bahwa Tuhan itu baik, kebaikannya itu bisa dilihat dalam sejarah perjalanan hidup berbangsa ini. Saudara dan saya pun juga bisa mengatakan Allah itu baik. Tidak hanya ketika kita menatap semua ciptaan Tuhan di sekitar kehidupan kita, alam semesta yang ada. Tapi kita juga bisa mengatakan Allah itu baik ketika dia mengaruniakan kepada kita alam kemerdekaan, ketika dia mengaruniakan kepada saudara dan saya, bangsa yang dihadiri juga oleh para pemimpin bangsa yang sedang mengarahkan kehidupan masyarakat kita untuk menjadi masyarakat yang lebih baik dari hari lepas hari. Nah yang ketiga Ibu Bapak Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-24, di situ nampak kenapa Allah itu disebut sebagai Allah yang baik. Kalau kita perhatikan di sana Ibu Bapak Saudara-saudara, dia katakan begini, dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Dia membebaskan kita dari para lawan kita. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Kenapa Allah baik? Karena Allah itu mengingat kita pada waktu kita berada dalam kerendahan. Dalam dunia ini Ibu Bapak Saudara-saudara, banyak orang suka mengingat sesamanya. Kalau sesamanya itu bisa menguntungkan dirinya. Kalau sesamanya itu ada dalam kondisi yang sangat baik. Tapi kadang-kadang banyak orang yang tiba-tiba suka lupa dengan sesamanya ketika sesamanya itu sedang berada dalam kondisi sulit. Karena nanti kalau didekati jangan-jangan dia bisa membuat kesulitan dalam kehidupan kita. Pada masa pandemi ini Ibu Bapak Saudara-saudara, kabarnya ada sejumlah orang yang tadinya hidupnya baik-baik saja. Tetapi karena masa pandemi kondisi ekonominya itu semakin turun. Dia punya banyak barang, tetapi dia sedang bergumul dengan uang tunai misalnya. Nah dalam situasi seperti ini Ibu Bapak Saudara-saudara, firman Tuhan itu bilang begini,
ketika sesamamu mungkin memalingkan wajah darimu, Tuhan bilang, atau sabda Tuhan ini bilang, Allah itu baik. Karena ketika kamu berada dalam kesulitan, justru Allah mengingatmu. Allah ada bersama denganmu untuk memberikan pertolongan kepadamu. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Jadi bukan karena kita sukses Allah mengingat kita, tetapi dalam kondisi tidak berdaya, dalam keadaan terpuruk pun juga, Allah mengingat ibu bapa, saudara dan saya. Kalau pemazmur, kalau kumpulan umat ini, mereka memuji-muji Tuhan karena cerita yang begitu bagus tentang perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan mereka, ibu bapa, saudara dan saya pun juga bisa membuat cerita, bisa membuat lagu, bisa membuat puisi tentang kerja Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Tentang kebaikan Tuhan yang tidak hanya terjadi satu kali, tetapi yang selalu berulang-ulang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya, kita masing-masing mempunyai kisah tentang cinta kasih Allah yang abadi itu, yang tidak hanya menghargai saudara dan saya waktu kita kuat, tetapi juga sangat mencintai saudara dan saya dalam ketidakmampuan atau dalam ketidakberdayaan saudara dan saya. Nyanyian itu bisa kita bangun, dan nyanyian yang kita bangun yang sedang melihat tentang kebaikan Tuhan pasti mendatangkan kekuatan baru di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan mendengar cerita seorang ibu yang berkisah tentang kebaikan Tuhan, yang membuatnya semangat untuk melanjutkan kehidupan ini, yang membuatnya semakin bersemangat untuk mau melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang ada. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nama saya Helena Waani Latian. Saya akan menyaksikan bagaimana kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan saya, yang sudah menyembuhkan saya dari COVID-19. Begitu besar kasih Tuhan terhadap saya, sehingga saya boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu pada hari ini adalah semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kesaksian saya akan saya landaskan dari Mazmur 91. Pada tanggal 3 Maret, saya merasakan badan yang tidak enak. Saya ke dokter, dan dokter memberikan saya obat-obatan untuk flu. Tetapi setelah saya tunggu selama 4 hari, dari sampai tanggal 7, badan saya masih terasa tidak enak. Akhirnya saya balik lagi ke dokter itu, dan dokter itu pun kaget kenapa saya belum sembuh. Akhirnya dia bilang, ibu dirawat saja. Ya udah, saya bilang saya boleh dirawat, nggak apa-apa. Nah, itu di situ proses biasa. Saya di ronsen dan pemeriksaan lab seluruhnya. Nah, dan diagnosnya dokter pada saya adalah demam berdarah. Akhirnya saya dirawat dari hari Sabtu, Minggu, Senin, dan pada hari Senin dokter internis datang, dan dia menyatakan juga hal yang sama, bahwa saya didiagnos demam berdarah. Pada hari Selasa jam kurang lebih pukul 11, saya merasakan sesak napas. Dia dipasang oksigen seluruhnya. Nah, pada jam 4 sore saya dipindahkan ke intermediate. Saya tanya juga ke suster, kenapa saya mesti dipindahkan ke intermediate? Suster alasannya bahwa saya harus dipantau oleh dokter. Karena kalau di intermediate itu dokter standby di situ. Nah, suami saya datang pada jam 6 sore, dia bilang ke saya bahwa saya akan dipindahkan ke rumah sakit.
lain, tidak di rumah sakit di Depok. Kemudian suami saya mengontak anak serani saya yang seorang dokter untuk mencarikan rumah sakit yang bisa merawat saya di Jakarta. Akhirnya anak serani saya hubungi suami saya bahwa ada ICU yang kosong di rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Proses pemindahan saya adalah pukul 1 malam, saya berangkat dari rumah sakit di Depok menuju ke Kelapa Gading. Setiba di Kelapa Gading kurang lebih jam 2 proses biasa pemeriksaan dan lain-lain. Akhirnya jam 3 saya masuk di ruang ICU. Jam 6 pagi saya dibangunkan oleh dokter dan dia saya disuruh melihat hasil ronsen. Dan saya melihat bahwa apa yang saya harus lihat, dokter? Itu ronsenan ibu. Setahu saya kalau ronsen itu kan hitam warnanya, tapi ini seluruhnya adalah putih semuanya. Paru-paru saya itu putih semuanya. Akhirnya dokter bilang, ibu baru dari luar negeri? Saya bilang tidak. Terus dokter bilang, ibu tahu ibu kena sakit apa? Enggak. COVID-19, ibu, corona, kata dia gitu. Apa dokter? Saya tanya lagi saya sama dokter. COVID-19, corona ibu. Ibu tenang, kita lagi proses pengobatan untuk ibu. Nah, di saat itu saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong jaga semua yang membesuk saya. Ada pendeta, ada presbiter, pengurus-pengurus pelkat PKP, keluarga, pendoa. Banyak sekali yang datang mendoakan saya. Saya nangis sama Tuhan, jaga mereka Tuhan, bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus sehingga mereka dijauhkan daripada penyakit COVID-19 ini. Jadi selama saya di ruang ICU, saya mendoakan akan orang-orang yang membesuk saya. Saya tidak mau bahwa ada orang-orang yang tertular oleh saya. Di luar, suami saya sedang berjuang karena dia sudah diminta oleh dokter untuk menandatangani pemasangan ventilator. Tetapi beberapa kali dipanggil, suami saya belum setuju untuk pemasangan ventilator. Karena suami saya bilang bahwa yang tidak mau adalah saya. Istri saya yang tidak mau untuk pemasangan ventilator. Karena Bapak Ibu tahu sendiri kalau sudah pemasangan ventilator, itu biasanya akan pulang ke rumah Bapak. Oleh sebab itu saya berpesan pada dia, kalau saya nanti sakit, atau ada sesuatu dengan saya, jangan saya dipasang ventilator. Biarkan saya di ruangan, iringi saya dengan doa dan puji-pujian. Setelah itu, jam 4 atau jam 5, akhirnya suami saya memutuskan, oke, pasang ventilator. Karena dokter bilang, Pak, Ibu, kondisinya sudah makin menurun. Jadi kami memasang ventilator itu untuk memasukkan obat langsung ke paru-paru. Setelah suami saya bilang bahwa oke, pemasangan ventilator, begitu cepatnya dokter-dokter langsung masuk ke ruangan saya. Saya pun kaget, kenapa ini banyak orang di ruangan saya. Akhirnya ada satu dokter bilang ke saya, Ibu mau sembuh? Iya, saya bilang gitu. Ibu sayang kan sama keluarga Ibu? Iya, saya bilang gitu. Ibu, kami mau pasang selang ya ke Ibu ya. Jadi kita akan mulai pemasangan selang. Saya bilang sama dokter-dokter itu, dokter, saya boleh berdoa dulu? Dokter-dokter, oh iya, boleh. Ibu berdoa dulu. Doa saya singkat, Bapak Ibu. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan saya. Kalau memang ini sudah tiba waktunya untuk saya pulang ke rumah Bapak, saya sudah siap Tuhan. Kalau Tuhan masih mau pakai saya di dalam pelayanan yang Kau percayakan kepada saya, Tuhan berikan saya kekuatan. Berikan saya kekuatan yang ekstra untuk menjalani akan perawatan ini. Berkati juga semua dokter, semua alat-alat yang akan dipakai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Dokter-dokter langsung dengan cepatnya mereka, Ibu, kami akan masang selang ya. Jadi saya memang udah nggak bisa berbicara dengan suami juga. Akhirnya saya cuma bilang, Tuhan,
Engkau berikan saya kekuatan. Akhirnya dipasanglah selang itu, dan itu memasukkan selang itu tidak gampang. Saya masih merasakan 5 menit pertama itu sakitnya luar biasa. Nah, akhirnya pada keesokan harinya, kurang lebih jam 8 atau jam 9 malam itu saya sadar. Dokter-dokter kaget semua kenapa saya sudah sadar gitu loh. Disitulah saya mulai merasakan bagaimana sakitnya pengobatan itu. Saya bergerak ke kiri nggak bisa, saya bergerak ke kanan nggak bisa. Saya mau bernafas juga sulit walaupun sudah pakai oksigen. Semua yang saya rasakan hanya rasa sakit yang luar biasa. Di situ saya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan saya kekuatan Tuhan. Berikan saya kekuatan, cuma itu yang saya berdoa sama Tuhan. Kalau ada waktu saya memuji Tuhan walaupun saya tidak bisa memuji Tuhan, tapi saya memuji Tuhan. Saya menyembah Dia supaya saya terus diberikan kekuatan. Karena Bapak Ibu dalam setiap 4 jam dokter masuk dan dia menyedot lendir-lendir itu, walaupun hanya dalam beberapa detik, tapi sakitnya luar biasa. Luar biasa sakitnya Bapak Ibu. Kemudian belum lagi mereka mengambil akan darah atau suntikan antibiotik yang di atas kulit, itu sakitnya luar biasa. Jadi dokter-dokter cuma bilang sama saya, ibu harus semangat, ibu harus kuat, ibu udah mulai melewati ini. Jadi ibu terus ya, ibu semangat, ibu kuat. Walaupun sakitnya luar biasa, saya hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan, terus berikan saya kekuatan Tuhan, supaya saya boleh melewati pengobatan ini. 21 hari saya di ruang ICU itu bukan waktu yang singkat. Luar biasa penyertaan Tuhan kepada saya, di mana tiap menit, tiap jam Dia menolong akan saya, memberikan kekuatan kepada saya, sehingga hari lepas hari saya boleh melewati di ruang ICU seorang diri. Tidak ada yang membesuk, tidak ada yang memberikan saya kekuatan, hanya Tuhan. Disitulah saya melihat bahwa ya di ruang ICU ini hanya saya dan Tuhan. Setelah 21 hari saya dirawat di ruang ICU, itu ada dokter tim itu yang memasang akan ventilator kepada saya datang. Karena dia baru 14 hari, dia tidak boleh masuk, dia harus cuti. Nah, dia bilang sama saya, dia orang Muslim, dia bilang sama saya, Ibu, ini semua petunjuk dari Allah, ini semua kuasa dari Allah, sehingga saya boleh dikasih jalan untuk memasang ventilator itu. Saya bilang, iya dokter, puji Tuhan. Tuhan udah pakai dokter, sehingga dokter boleh membantu saya memasang akan ventilator itu. Jadi dia berulang-ulang kali dia bilang, syukur kepada Allah. Saya bilang, puji Tuhan, dokter. Jadi dia juga semangat gitu loh, karena dia memantau saya tiap hari, bagaimana kemajuan daripada saya. Dan ada beberapa dokter yang tidak bisa masuk menengok saya karena pada waktu itu APD itu sangat sulit. Karena APD itu masih susah untuk pada saat saya dirawat. Jadi tidak semua dokter bisa masuk ke ruangan saya. Hanya beberapa dokter yang bisa masuk ke ruang ICU. Karena mereka memakai APD lengkap. Akhirnya saya ditegur oleh Tuhan di situ. Karena saya lebih mementingkan membangun bisnis saya daripada saya pelayanan. Banyak pelayanan yang saya tolak. Pelayanan untuk ke pedalaman-pedalaman saya tolak. Karena saya mementingkan bisnis saya. Bersamaan dengan pelayanan itu, bisnis saya juga ada pesanan-pesanan. Jadi saya menolak beberapa pelayanan ke pedalaman-pedalaman. Termasuk pelayanan ke LP wanita di Tangerang. Nah, disitulah saya bilang sama Tuhan, Tuhan, terima kasih Engkau telah memulihkan saya hari demi hari. Saya berjanji Tuhan, kalau saya sembuh, saya akan terjun ke pelayanan. Saya akan menomorduakan akan bisnis saya. Walaupun bisnis saya sudah maju, tapi saya akan menomorsatukan pelayanan. Begitulah Ibu, Bapak Ibu, selama saya penyertaan Tuhan memberikan kekuatan kepada saya selama 21 hari di ruang ICU. Akhirnya
hari ke-21 saya boleh pindah ke ruang isolasi. Nah, di situ saya melihat bahwa penyakit ini betul-betul orang takut terhadap kita. Karena apa yang terjadi? Saya harus CT scan ke radiologi. Pada saat saya udah lihat ini, saya udah bilang sama suster kuat bawa saya. Karena setelah keluar dari ICU, saya tidak bisa berjalan sama sekali. Lumpuh saya. Nah, pada saat saya mau CT scan, saya bilang sama suster kuat bawa saya. Karena susternya kecil, sementara saya sebesar ini gitu loh. Tapi susternya bilang, iya Bu, saya kuat. Akhirnya pada tiba di radiologi, saya akan naik ke tempat tidur yang akan untuk CT scan. Ada 2 operator semi APD di belakang saya. Suster yang memegang saya jatuh di situ. Ada 5 menit tidak ada yang mau menolong saya. Akhirnya saya teriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Akhirnya orang-orang datang, kenapa ini? Saya sudah jatuh di bawah, tidak ada yang menolong. Karena susternya nggak kuat tolong saya, karena saya tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, setelah saya teriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, 2 orang operator itu mengangkat saya, tapi mengangkat baju saya. Saya sedih sekali di situ, saya bilang, Tuhan, kenapa mereka begitu tidak mau membantu kepada saya, gitu loh. Akhirnya saya sadar, oh iya penyakit ini semua orang takut. Setelah CT scan, saya pulang ke ruang isolasi, saya merenungkan bagaimana penyertaan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, mungkin operator itu tidak mau menolong saya. Saya akan tetap di bawah, karena suster tidak kuat mengangkat saya. Hampir 1,5 bulan saya tidak pernah melihat keluarga saya. Suami, anak-anak, maupun cucu-cucu saya. Hanya beberapa kali kita video call, itu pun dibatasi oleh kaca. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan oleh mereka, tapi saya cuma angguk-angguk aja. Saya tidak dengar apa yang mereka bicarakan. Saya juga merayakan ulang tahun saya di ruang ICU. Jadi begitu besar anugerah Tuhan terhadap saya yang saya boleh rasakan. Walaupun saya menjalani perawatan di ICU begitu berat. Gula darah saya 500 pada waktu di ICU. Begitu berat buat saya. Tapi Tuhan tiap hari memberikan kekuatan kepada saya. Melindungi saya. Setelah dari ruang isolasi, saya pindah ke ruang biasa. Nah, di situ puji Tuhan bahwa kalau saya melihat bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan saya. Saya adalah pasien pertama COVID yang masuk di Kelapa Gading. COVID-19 yang masuk di Kelapa Gading. Nah, Tuhan sudah memulihkan saya. Kemurahan Tuhan sudah nyata dalam kehidupan saya. Sehingga di ruangan biasa itu saya boleh bertemu dengan keluarga saya, boleh bertemu walaupun itu hanya melalui telepon, tapi saya boleh melihat bahwa kebahagiaan yang saya alami bisa berbicara dengan suami, anak-anak, maupun cucu saya. Dan pada tanggal 13, saya pulang 13 April. Nah, di situ pada saat saya mau pulang, suster berbicara kepada saya. Dia mendengar bahwa saya adalah pasien satu-satunya yang sembuh pada saat itu yang memakai ventilator. Sementara yang lainnya tidak sembuh daripada COVID-19. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia telah memberikan kepada saya kekuatan, memberikan saya kesembuhan. Mujizat Tuhan itu tetap memang nyata dalam kehidupan saya. Oleh sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pergumulan bapak dan ibu yang sampai saat ini belum dijawab oleh Tuhan, itu adalah proses yang Tuhan sedang jalani untuk bapak ibu sekalian. Jangan pernah takut bahwa Tuhan tidak akan menolong kita, tapi percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong
kita semua. Bahwa kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan tidak pernah henti-hentinya tercurah untuk kita semua. Bapak Ibu, saya juga berpesan jaga kesehatan karena COVID-19 itu adalah penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Tetapi kita tidak perlu takut. Tuhan Yesus yang selalu menolong kita, menjaga kita. Oleh sebab itu jaga kesehatan sehingga kita juga boleh terluput daripada COVID-19. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Halo Ma, ini Papa Ma. Mama harus yakini bahwa mulai dulu-dulunya Tuhan sudah menyembuhkan Mama ya Ma. Mama yang tenang, minta kesabaran, ketenangan dari Tuhan. Ya, biarlah waktu Tuhan yang akan menentukan ini semua. Tuhan boleh berpendapat ulang. Terima kasih. Sambil kita melihat cerita ini, Bapak Saudara-saudara, marilah kita masing-masing berpikir. Saat Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saudara dan saya untuk melayani dan untuk bersaksi, baik di bulan Pelkes atau di dalam bulan-bulan yang akan kita tapaki bersama, marilah kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, supaya pelayanan kita semakin bersemangat dan kesaksian kita semakin menjadi berkat untuk kehidupan orang lain. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Allah Bapa dalam sorga, kami datang kepada Tuhan dalam doa yang kami panjatkan bersama. Untuk semua kebaikan Tuhan kami mau mengucap syukur. Kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersemangat dalam kehidupan ini. Karena kami punya Tuhan yang senantiasa mau memperhatikan kehidupan kami. Mau melakukan hal-hal yang besar di sekitar kehidupan ini. Juga mau memperhatikan kami dengan persoalan-persoalan yang kecil dalam kehidupan kami, yang dilandasi oleh kasih setia Tuhan yang abadi dan oleh kasih sayang Tuhan yang tidak pernah lekang di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk segala bentuk cinta kasih Tuhan yang kami rasakan secara pribadi, yang kami rasakan di dalam kebersamaan keluarga, rumah tangga kami masing-masing, keluarga besar kami, keluarga gereja kami, jemaat kami, secara khusus di tengah-tengah jemaat Immanuel Depok di tempat ini, Engkau menyatakan kebaikan Tuhan lewat kehadiran para pelayan-pelayan Tuhan, baik diaken, penatua, pendeta yang ada. Juga Engkau mengaruniakan kami, pelayan-pelayan di unit misioner. Engkau membuat kami merasa bersyukur karena kami selalu dilayani oleh Tuhan lewat karya kehidupan mereka. Berkatilah para pelayan-pelayan yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di muka bumi. Kami berdoa bagi gereja dalam kebersamaan PGI, dalam kebersamaan GPI, dan jemaat-jemaat dalam kebersamaan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, baik yang ada di pusat-pusat kota maupun di pelosok-pelosok daerah. Pada saat kami akan menutup kegiatan di bulan Pelkes ini Tuhan, biarlah ya Allah dalam sorga, kami tetap bersemangat karena kami melihat karya-Mu yang ajaib itu di tengah-tengah pelayanan dan kesaksian kami. Dan itulah yang membuat kami terus boleh bergerak dengan tugas-tugas pelayanan dan kesaksian dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kebaikan-Mu sangat nyata ketika Engkau mengaruniakan kepada kami hidup bangsa dan negara Indonesia dengan segala keragaman sebagai keunikan yang ada di dalamnya. Berkatilah para pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Kami berdoa juga bagi pemerintah pusat maupun daerah. Ya Allah dalam sorga, bantulah masyarakat Indonesia
secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan bantu kami masyarakat Indonesia, supaya kami boleh membangun sikap hidup yang membuat pandemi COVID ini boleh teratasi dengan baik dari saat lepas saat. Kami serahkan kepada Tuhan untuk semua orang yang saat ini dengan pergumulan, dengan keragaman persoalan dalam hidup mereka. Bantu mereka Tuhan, dan tolong kami untuk memiliki kepekaan, kesediaan untuk mau memberikan dukungan dalam kehidupan mereka sebagai bagian dari alat Tuhan untuk memberikan kelegaan bagi mereka. Bagi mereka yang sedang mengucap syukur, bersukacita karena keragaman berkat Tuhan, Bapa, tolong mereka untuk selalu mengingat berkat Tuhan karuniakan kepada kami, supaya kami boleh menjadi saluran berkat untuk sesama dan membuat mereka mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan lewat kehidupan kami. Mungkin dengan perbuatan yang kecil, tetapi yang sedang menghormati dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan dengan cara bergantian. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan membawa damai sejahtera dan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.